Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau memaparkan materi yang kami buat. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Muhammad Hamdani Arif MC. Yang kedua, Muhammad Mahruzain, saya sendiri. Dan yang ketiga, Kurtiani. Baik, kita langsung saja ke pemaparan materi. Yang pertama yaitu tentang jenis permainan. Jenis permainan yang pertama yaitu tipe permainan aktif. Bermain aktif adalah aktivitas atau permainan yang mengharuskan anak menggerakkan otot-ototnya untuk melakukan sebuah aktivitas dalam permainan tersebut. Permainan aktif biasanya dilakukan bersama partner bermain atau lebih disebut sebagai teman-teman atau kawan-kawan, ataupun bersama dengan orang tua sebagai tokoh utama dalam sebuah pendidikan di keluarga. Dan di sini yang kedua contoh bermain aktif. Yang pertama yaitu menyusun balok, bermain peran, loncat tali, dan berbagai jenis permainan olahraga seperti bermain bola, seperti lari, dan semacamnya. Biasanya untuk bermain aktif ini lebih dominan anak-anak suka dalam ruang lingkup permainan sepak bola, karena lebih disukai oleh banyak sekali kalangan-kalangan masyarakat yang ada, terutama yang ada di Indonesia. Macam-macam bermain aktif. Bermain bebas dan spontan biasanya dilakukan di mana saja, dengan cara apa saja, dan berdasarkan apa yang ingin dilakukan. Yang kedua yaitu bermain konstruktif, yang dimana artinya yaitu kegiatan yang menggunakan berbagai benda yang ada untuk menciptakan suatu hasil karya. Jadi ini memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar untuk digunakan sebagai karya atau sebagai hasil melalui pemikiran mereka sendiri atau ide kreatif mereka. Bermain hayal atau bermain peran, anak biasanya memberikan atribut tertentu terhadap benda, situasi, dan anak memerankan tokoh yang ia pilih. Semisalnya seperti anak perempuan itu bisa medianya atau bendanya itu menggunakan boneka sebagai medianya, dengan kita bisa dipakaikan sebuah atribut-atribut di sana. Dan lanjut yaitu tentang tipe bermain pasif. Bermain pasif adalah yaitu sebuah aktivitas atau permainan anak yang tidak terlalu melibatkan aktivitas fisik, yang dimana di sini aktivitas fisik itu dikesampingkan, tapi bukan sepenuhnya dikesampingkan, tapi digunakan hanya sedikit-sedikit. Bermain pasif ini kebanyakan tipe bermainnya itu bersama-sama, hanya diam sambil seperti anak-anak kecil bermain motor-motoran atau selainnya. Contoh bermain aktif di sini yang dijelaskan seperti mendengarkan cerita, membaca buku, menonton televisi, atau bermain games di komputer. Nah, ini yang menjadi sebuah kecanduan dari era milenial seperti sekarang, yaitu bermain games. Karena notabene kebanyakan anak-anak atau pemuda masa sekarang ini gencar sekali bermain game sebagai keseharian mereka. Dan yang ketiga ini adalah manfaat bermain pasif. Yang pertama yaitu sebagai sumber pengetahuan, bisa juga. Yang kedua, menambah perbendaharaan kata dan paham penggunaannya dalam berkomunikasi. Jadi bisa digunakan untuk menjalin sosialisasi antar sesama teman dalam tipe bermain pasif ini.
Yang ketiga yaitu melakukan identifikasi dengan tokoh cerita sehingga anak memiliki pemahaman sosial untuk beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini sangat penting sekali. Pemahaman sosial. Apa gunanya? Yaitu di sini menerangkan untuk beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya anak ini tidak diam, tidak terlalu mengurungkan diri di rumahnya, sehingga anak ini bisa pandai-pandai dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu membantu anak menangani masalah emosional dan pengalaman tokoh cerita. Nah, ini juga manfaat yang sangat perlu karena di mana anak-anak di usia masih belia ataupun remaja itu sangat cenderung pada kesifatan emosionalnya, terkenal dengan emosionalnya karena masih belum menahan atau belum bisa mengontrolnya karena masih labil. Yang kelima yaitu hiburan. Sebagai hiburan merupakan penyaluran kebutuhan dan keinginan anak yang tidak mungkin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Langsung selanjutnya yaitu tipe bermain intelektual. Bermain intelektual merupakan bentuk bermain yang memerlukan sebuah pikiran atau mengasah sebuah intelektual kita yang dalam serta konsentrasi yang terpusat. Nah, dalam tipe bermain intelektual ini memerlukan sebuah nalar pikiran kita mementingkan atau memusatkan dalam otak kita sebagai alat untuk berpikir. Dan contoh bermain intelektual yaitu yang pertama seperti bermain catur, teka-teki, domino, dan petak umpet. Nah, jika saya asumsikan di sini dari sekian contoh yang paling banyak menggunakan nalar pikiran kita yaitu ketika kita bermain catur, karena bermain catur ini sangatlah membutuhkan sebuah pemikiran yang ulet, yang luas untuk kita bisa mengalahkan musuh kita. Kita harus mempunyai sebuah taktik untuk mematikan musuh kita. Yang ketiga yaitu tentang manfaat bermain intelektual. Yang pertama yaitu mengembangkan otak kanan anak. Yang ketiga, melatih motorik anak dengan mengasah daya analisis anak. Yang dimaksud dengan melatih motorik ini melatih gerak anak dengan mengasah daya analisa atau mengasah pikiran mereka untuk bergerak yang bagus itu gimana, bergerak yang manfaat itu gimana. Intinya ini mendorong kita untuk bergerak secara positif sehingga menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan terhadap tubuh kita. Yang ketiga, yang terakhir yaitu meningkatkan daya kreativitas dan membebaskan anak dari stres. Nah, ini merupakan manfaat yang sangat dibutuhkan lah dalam sebuah siklus kehidupan atau aktivitas anak-anak, itu meningkatkan daya kreativitas. Dengan adanya tipe bermain intelektual ini, anak-anak bisa mengasah kemampuan mereka, bisa mengasah ide-ide mereka sekreatif mungkin untuk menghasilkan sebuah karya-karya yang nantinya bisa kita pamerkan atau bisa dilihat oleh kalangan-kalangan masyarakat tertentu. Dan ini membebaskan anak dari stres. Nah, ini juga sangatlah penting perannya atau manfaatnya. Karena kebanyakan anak-anak di era sekarang, di era milenial sekarang cenderung menyendiri itu membuat mereka itu stres. Nah, terima kasih, cukup itu saja yang dapat bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.